Salat adalah salah satu ibadah paling fundamental dalam Islam, bahkan ia menjadi tiang agama. Pertanyaan, untuk apa kita salat? Atau, kenapa harus salat? Bukan hanya datang dari orang-orang yang baru mengenal Islam, tetapi juga dari umat Islam sendiri yang sedang mencari makna lebih dalam dari ibadah yang dilakukan 5 kali sehari ini. Salat bukan sekadar rutinitas atau kewajiban yang dilakukan karena tekanan tradisi atau budaya. Salat adalah bentuk penghambaan yang paling murni, manifestasi kerendahan hati manusia di hadapan Tuhannya, serta sarana terkuat untuk membina hubungan yang intim dan terus-menerus dengan Sang Pencipta. Dalam Islam, salat tidak hanya menjadi ibadah pribadi, tetapi juga menjadi kunci stabilitas spiritual, emosional, sosial, dan bahkan intelektual. Ia menyatukan hati dan pikiran manusia dengan orientasi yang benar, yaitu mengarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa salat, jiwa menjadi kosong, hilang arah, dan rentan terombang-ambing oleh gejolak dunia. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan membahas secara lebih mendalam dan detail mengenai dasar perintah salat, tujuan utama salat, makna di balik gerakan-gerakannya, manfaat dari berbagai aspek kehidupan, keteladanan para nabi dan sahabat dalam menjaga salat, hingga konsekuensi dari meninggalkannya. Yang pertama, dasar perintah salat. Perintah salat dalam Al-Quran sangat banyak, tersebar di berbagai surah, menunjukkan betapa pentingnya ibadah ini. Salah satu perintah paling awal datang dalam kisah Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Quran Surah Taha ayat 14. Dalam ayat ini, kita melihat bahwa salat adalah sarana untuk mengingat Allah, zikrullah. Allah menyebutkan tujuan langsung dari salat, agar manusia senantiasa terhubung dan mengingatnya. Pengingatan yang terus-menerus inilah yang membentuk kepribadian yang stabil, bertanggung jawab, dan bertakwa. Perintah ini ditegaskan kembali dalam banyak ayat lain. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Salat yang dilakukan dengan khusyuk dan benar akan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Ini menunjukkan kekuatan spiritual salat dalam membentuk karakter moral. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya salat. Beliau menyebutnya sebagai tiang agama. Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama, dan barang siapa merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Ini artinya, jika salat tegak dalam kehidupan seorang muslim, maka aspek-aspek Islam lainnya juga akan terjaga. Tapi jika salat ditinggalkan, maka ia akan mudah meninggalkan rukun Islam yang lain. Yang kedua, tujuan utama salat. Salat adalah bentuk tertinggi dari ibadah, di mana manusia menyatakan ketundukannya yang total kepada Allah. Dalam setiap gerakan dan bacaan salat, terdapat simbol pengakuan bahwa kita adalah hamba dan Allah adalah Rabb, Tuhan semesta alam. Allah menciptakan manusia tidak lain adalah untuk beribadah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Salat adalah bentuk nyata dari tujuan penciptaan ini. Dalam sujud, manusia menempatkan wajahnya yang paling mulia ke tanah, menunjukkan bahwa tidak ada kebesaran dan kemuliaan bagi manusia selain dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salat, seorang hamba tidak hanya sekadar membaca bacaan ritual, tetapi sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat salat sangat istimewa. Dalam hadis Qudsi disebutkan bahwa setiap ayat dalam surah Al-Fatihah dibalas langsung oleh Allah ketika dibaca dalam salat. Aku membagi salat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Jika ia berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Hadis riwayat Muslim. Hubungan ini tidak mungkin didapatkan dalam ibadah lain.
Oleh karena itu, setiap kali kita berdiri dalam sholat, kita sedang berada di hadapan Allah, bercakap-cakap dengannya, memohon kepadanya, dan mengakui segala kelemahan diri kita. Sholat adalah sarana utama untuk membersihkan dosa harian. Rasulullah SAW menggambarkan sholat sebagai air sungai yang mengalir. Bayangkan, ada sungai di depan pintu salah satu dari kalian. Ia mandi 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran padanya? Para sahabat menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, demikianlah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan sholat yang khusyuk dan benar, dosa-dosa kecil kita akan terhapus setiap harinya. Ini menjadikan sholat sebagai sarana penyucian diri yang konstan dan terus-menerus. Sholat berfungsi sebagai pencegah maksiat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang menjaga sholatnya dengan benar akan memiliki benteng moral yang kuat. Ia akan lebih sadar terhadap perbuatannya, merasa diawasi, dan lebih cepat sadar ketika tergelincir. Ini karena sholat selalu mengingatkan kita tentang Allah dan tanggung jawab kita sebagai hamba. Yang ketiga, makna dan hikmah di balik gerakan sholat. Setiap gerakan dalam sholat mengandung makna mendalam, bukan hanya gerakan fisik, tetapi simbol spiritual yang membentuk kesadaran diri. Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram adalah pintu masuk ke dalam sholat. Ketika seseorang mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar, ia sedang menegaskan bahwa Allah lebih besar dari segala sesuatu. Ini adalah deklarasi bahwa semua urusan dunia ditinggalkan saat ini. Fokus kini hanya kepada Allah semata. Berdiri atau qiyam. Dalam posisi berdiri, kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa kita berdiri sebagai seorang hamba yang sedang mendengarkan firman Tuhannya. Bacaan Al-Fatihah adalah dialog, dan surah setelahnya adalah penguatan. Ruku. Dalam ruku, kita menundukkan badan, simbol penghormatan. Di sini kita memuji keagungan Allah. Subhana Rabbiyal Azim. Kita akui bahwa hanya Allah lah yang maha agung. Sujud. Sujud adalah posisi terendah tubuh manusia. Wajah kita menyentuh tanah. Namun dalam posisi terendah inilah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba paling dekat dengan Rabb-Nya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Sujud bukan kehinaan, tapi kemuliaan. Ia menanamkan rasa rendah hati dan tawadhu yang sangat dalam. Duduk di antara dua sujud. Ini adalah saat kita memohon ampunan, rahmat, petunjuk, rezeki, kesehatan, dan pengampunan. Bacaan seperti Rabbighfirli warhamni adalah bentuk permohonan yang sangat lengkap. Salam. Dengan salam, kita keluar dari salat dan kembali ke dunia. Tapi kini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan semangat baru. Salam juga simbol perdamaian kepada malaikat, kepada sesama makmum, bahkan kepada seluruh makhluk di sekitar. Yang keempat, manfaat sholat dari berbagai aspek kehidupan. Manfaat spiritual, salat menjaga ruhani seseorang tetap hidup dan terhubung dengan Allah. Ia membentuk kesadaran ilahiyah dalam diri manusia, menjadikan hatinya lembut, peka terhadap kebaikan, dan tanggap terhadap dosa. Dalam salat, seseorang menyadari betapa kecil dirinya dan betapa agungnya Allah. Kesadaran spiritual seperti ini akan membentuk kepribadian yang tunduk kepada kebenaran. Manfaat psikologis. Salat mendatangkan ketenangan jiwa. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Gerakan salat yang teratur, ditambah dengan bacaan yang penuh makna, memberikan efek menenangkan, mirip seperti meditasi. Banyak studi ilmiah menunjukkan bahwa orang yang menjaga rutinitas ibadah mengalami tingkat stres dan kecemasan yang lebih rendah. Manfaat fisik dan kesehatan. Gerakan-gerakan dalam salat, berdiri, ruku, sujud, dan duduk, jika dilakukan dengan benar, melatih fleksibilitas tubuh,
memperlancar peredaran darah, dan memberi waktu istirahat bagi tubuh di sela aktivitas. Gerakan sujud juga memperlancar aliran darah ke otak. Manfaat sosial. Sholat berjamaah, terutama di masjid, memperkuat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Setiap orang berdiri sejajar tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau warna kulit. Ini menanamkan nilai kesetaraan, kepedulian, dan memperkuat jaringan sosial umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat berjamaah juga menjadi sarana silaturahim dan penguatan komunitas muslim. Sholat adalah ibadah yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika beliau sedang sakit parah menjelang wafat, beliau tetap memaksakan diri untuk sholat berjamaah bersama para sahabat. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Rasulullah sakit keras, beliau tetap memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, dan pada saat beliau sedikit kuat, beliau tetap berjalan di bopong untuk sholat di masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat juga dikenal sangat menjaga sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun ditikam saat sedang memimpin sholat subuh, tetap menuntaskan sholatnya. Ia pingsan karena luka, dan ketika terbangun hal pertama yang ia tanyakan adalah, apakah kaum muslimin telah sholat? Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib. Disebutkan bahwa ketika anak panah tertancap di tubuhnya, ia meminta agar panah tersebut dicabut saat sedang sholat, karena saat itu ia paling khusyuk dan tidak merasakan sakit. Yang terakhir, konsekuensi meninggalkan sholat. Sholat bukan hanya ibadah biasa, tetapi kewajiban mutlak. Dalam Al-Quran, Allah sangat keras dalam memperingatkan orang yang meninggalkannya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Quran Surah Maryam ayat 59. Dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang memasukkan kamu ke dalam Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Quran Surah Al-Muddatsir ayat 42-43. Hadis Rasulullah juga sangat tegas. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai. Ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang meninggalkan salat dihukumi kafir atau tidak. Tetapi semua sepakat bahwa ia telah melakukan dosa besar yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka jika tidak bertaubat. Salat bukan sekadar kewajiban, tapi kebutuhan jiwa. Ia adalah komunikasi langsung dengan Allah, sumber kekuatan batin, penjaga moral, serta pelindung dari kejahatan dan dosa. Dengan salat, hati menjadi damai, pikiran menjadi jernih, dan kehidupan menjadi terarah. Tanpa salat, manusia kehilangan arah, hatinya menjadi keras, hidupnya penuh kebingungan dan kegelisahan. Salat adalah napas ruhani, cahaya hati, dan kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Maka jangan hanya bertanya, kenapa harus salat? Tapi renungkanlah bagaimana bisa hidup tanpa salat. Peliharalah semua salatmu, dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa menjaga salat dalam segala keadaan. Sebab salat adalah penentu keberhasilan sejati, baik di dunia maupun di akhirat.